Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi yang pertama, kita akan belajar tentang pemerolehan bahasa. Yuk, kita mulai saja. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pemerolehan bahasa, kita harus tahu dulu sebenarnya apa perbedaan antara komunikasi dengan bahasa. Komunikasi dan bahasa adalah dua hal yang berbeda. Seperti hewan. Hewan itu bisa berkomunikasi tapi tidak bisa berbahasa. Sebaliknya, manusia berkomunikasi tidak hanya dengan bahasa. Misalnya begini, hewan itu bisa berkomunikasi dengan cara menggonggong, mengeram, mengeluarkan bau dari tubuhnya, kemudian mengeluarkan zat untuk menarik lawan jenisnya. Nah, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi. Tapi bunyi yang mereka hasilkan itu tidak punya sistem seperti yang digunakan oleh manusia. Nah, manusia itu salah satu cara berkomunikasinya adalah dengan bahasa, dan itu hanya salah satu. Cara yang lainnya dengan apa? Misalnya dengan acungan jempol. Itu berarti menandakan bahwa kita sedang mengomunikasikan bahwa kita memuji seseorang, misalnya mengatakan bahwa dia itu bagus, mengatakan bahwa sesuatu itu memang baik. Kemudian tangis bayi. Nah, tangis bayi itu adalah bentuk komunikasi bayi yang belum bisa berbahasa. Tangisan bayi itu macam-macam maknanya. Bisa jadi karena ngompol, karena haus, karena gatal. Nah, mereka belum bisa menyampaikan dengan bahasa yang tersistem. Sehingga mereka menggunakan tangisan sebagai kode untuk berkomunikasi. Nah, terus apakah bahasa itu semuanya pasti bisa diucapkan? Ternyata tidak. Bahasa isyarat itu termasuk ke dalam bahasa. Jadi karena memang bahasa itu adalah sistem lambang bunyi. Jadi ketika memang itu ada sistemnya, kemudian terpola, memiliki pola-pola tersendiri, maka itu dapat disebut dengan bahasa. Nah, manusia menggunakan bahasa tak hanya untuk merefleksikan apa yang ada di dalam pikiran, tapi juga untuk memengaruhi pemikiran orang lain. Jadi, kadang kita menggunakan bahasa itu untuk mengungkapkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita maksudkan. Tapi selain itu, manusia itu juga bisa memengaruhi orang lain dengan bahasa kita. Contoh, dengan menuliskan suatu teks yang persuasif misalnya, kita bisa mempengaruhi orang untuk mengikuti kehendak kita, untuk untuk membuat mereka percaya kepada kita. Manusia juga menggunakan bahasa untuk berbagi tentang kenangan, rencana, dan apa yang kita imajinasikan. Jadi kita bisa membayangkan ke depan, rencana-rencana di masa depan, dan juga kita bisa membayangkan apa yang sudah terjadi di masa lalu dengan bahasa. Jadi dalam otak kita itu, kita merancang bahasa untuk bisa flashback ke masa lalu atau membawa kita ke masa depan. Kita bisa menyampaikan kepada orang lain melalui bahasa. Nah, binatang tidak bisa melakukannya. Jadi komunikasinya itu hanya bersifat saat itu. Dia tidak bisa mengomunikasikan bahwa atau bercerita bahwa kemarin aku ketemu singa di hutan. Misalnya ada seekor serigala yang bilang seperti itu. Itu tidak bisa. Jadi gonggongan yang dia lakukan adalah yang ingin dia komunikasikan saat itu juga. Beda dengan manusia. Nah, sejak kapan manusia bisa berbahasa? Nah, adalah sejak lahir jawabannya. Lalu, sebenarnya seperti apa sih manusia itu memperoleh bahasa? Kok bisa dari lahir itu kita sudah berbahasa? Nah, ada dua teori. Yang pertama adalah teori behavioristik. Dalam teori behavioristik, mengacu pada teori psikologi behaviorisme, di mana semakin banyak stimulus yang didapat, maka respon yang diberikan juga semakin banyak. Sama dengan bahasa. Semakin banyak stimulus bahasa yang diperoleh oleh anak-anak, semakin banyak pula respon yang diberikan. Nah, respon yang diberikan itu tidak selalu sama persis. Ada konstruksi aturan baru yang dibentuk oleh anak. Contohnya begini, ketika kita mengatakan susu, anak-anak ketika memperoleh bahasa itu belum bisa menirukan secara utuh karena organ bicaranya itu masih belum sempurna, sehingga bilangnya misalnya cucu seperti itu.
Kemudian ketika bilang makan atau mam misalnya, mereka belum bisa. Jadi menirukannya adalah mam. Tapi tetap itu sebenarnya di dalam otak mereka itu sudah bisa tahu bahwa makan itu yang seperti apa, minum itu yang seperti apa, susu itu yang seperti apa. Tapi respon yang mereka berikan dalam bentuk ucapan itu masih belum sempurna dan akan disempurnakan seiring dengan perkembangan waktu. Nah, kemudian yang kedua, ada nativistik atau mentalistik. Kalau behaviorisme itu adalah pemerolehan bahasanya dipengaruhi oleh lingkungan, kalau nativistik dipengaruhi oleh kemampuan dalam diri anak. Karena dalam teori nativistik, pikiran manusia dilengkapi dengan language acquisition device atau LAD. Language acquisition device ini adalah alat pemerolehan bahasa. Maksudnya bagaimana? Jadi dalam otak kita itu dianggapnya ada sebuah bagian dari otak yang memiliki kemampuan bawaan dari lahir yang memang bisa mempelajari bahasa apapun dan dianggap dapat menemukan keteraturan dalam tuturan bahasa orang dewasa. Jadi begini, ketika orang dewasa berbicara, misalnya, ayah pergi ke kantor ya nak, anak-anak tidak belajar apa itu SPOK. Tapi dari kata-kata tersebut anak-anak memproses. Jadi otaknya itu memproses bahwa ketika ingin mengatakan sesuatu, maka subjeknya disebut dulu. Ayah. Kemudian setelah itu adalah kata kerjanya, masuk ke dalam predikat. Pergi. Perginya kemana? Ke kantor. Jadi anak-anak itu punya kemampuan untuk mencerna bahwa ketika orang dewasa berbicara, susunannya itu pasti seperti itu. Jadi dia itu akan menirukan yang sama. Misalnya belum bisa lengkap pun setidaknya dia itu sudah tahu bahwa yang disebut misalnya ayah kantor. Itu berarti ayah pergi ke kantor walaupun memang belum lengkap karena memang kemampuan otaknya masih terbatas. Cuman dia itu sudah paham secara urutan. Jadi bukan ke kantor ayah. Tapi dia sudah tahu bahwa ayahnya dulu yang disebut kemudian baru kantornya. Begitu. Nah, dari dua tipe pemerolehan bahasa tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pemerolehan bahasa merupakan kemampuan berbahasa yang diperoleh secara non-formal, alamiah, atau tidak dikondisikan. Ya, melalui ngobrol biasa, kita juga kalau sama anak kecil, sama bayi, walaupun kita tahu dia belum bisa berbicara, tapi kita ajak ngomong kan. Nah, bedanya dengan pembelajaran bahasa itu lebih diarahkan untuk mengembangkan kompetensi bahasa yang memperhatikan aturan. Seperti kita belajar bahasa Inggris misalnya atau bahasa Arab. Itu biasanya kita sudah belajar bahasa. Kenapa? Karena di sekolah itu settingan. Kita disetting lingkungannya untuk bisa belajar grammar, belajar kosakata. Nah, bedanya kalau bahasa ibu atau bahasa Indonesia atau bahasa daerah misalnya itu kita dapatnya dari ngobrol. Makanya kenapa ketika kita belajar bahasa, kita juga disarankan untuk memperoleh bahasa dengan yang tidak disetting. Jadi seperti misalnya kita bergaul dengan bule-bule. Nah, mereka ngobrol kemudian kita mendengarkan. Itu secara tidak langsung kita menyerap kosakatanya. Tapi kita tidak belajar bahwa oh ternyata misalnya manusia, human is manusia, itu belajar namanya. Tapi kalau kita mendengarkan orang ngobrol dengan gestur mereka, misalnya dia gesturnya garuk-garuk misalnya, garuk-garuk terus kemudian dia mengatakan I feel itchy. Dari situ kita mengetahui bahwa itchy itu gatal, seperti itu. Nah, pemerolehan bahasa itu identik dengan bahasa pertama. Sedangkan pembelajaran bahasa sering dikaitkan dengan bahasa kedua. Tadi yang saya sampaikan bahwa ketika kita kecil, kita memperoleh bahasa dari bahasa ibu ataupun bahasa Indonesia. Sedangkan pembelajaran bahasa itu dikaitkan dengan bahasa kedua. Bahasa kedua itu adalah bahasa yang dipelajari secara terstruktur, begitu. Bisa di sekolah, bisa di tempat les. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak.
Yang pertama adalah kematangan otak. Jelas, jadi ketika bagian-bagian otak itu sudah mengalami kematangan, maka perkembangan bahasa anak juga akan semakin bagus. Tapi kalau ada gangguan di dalam otaknya, otomatis perkembangan bahasanya itu akan terganggu. Kemudian, interaksi sosial dengan orang tua dan pengasuh. Itu juga semakin banyak interaksi dengan orang-orang di sekitar, maka perkembangan bahasanya juga akan semakin bagus pula. Oleh karena itu sebenarnya perkembangan bahasa anak itu dipengaruhi dari dalam dirinya sendiri, bawaan, dan juga dari pengaruh lingkungan. Makanya kalau ditanya, tipe pemerolehan bahasa mana yang paling tepat? Kalau saya mengatakan tidak ada yang paling tepat, karena dua-duanya itu perlu. Baik dari lingkungan ataupun dari faktor bawaan. Kemudian, perkembangan bahasa anak itu juga dipengaruhi oleh faktor genetik, prenatal, perinatal, dan postnatal. Nah, faktor genetik ini berarti adalah ketika kita diturunkan atau diwariskan gennya dari orang tua. Bisa saja nih misalnya orang tua itu punya bawaan kelainan tertentu, misalnya kelainan berbicara dan sebagainya. Bisa saja itu akan menurun. Tapi untuk lebih lanjutnya itu bisa dipelajari lagi ketika kalian misalnya membaca buku-buku kesehatan, karena di sini saya tidak akan menjelaskan genetiknya itu seperti apa, tapi yang jelas kalau genetik itu turunan dari orang tua. Kemudian kalau prenatal, ini maaf saya tipu, yang betul adalah prenatal, itu adalah sebelum kelahiran, itu juga dipengaruhi misalnya asupan gizi dan sebagainya. Kemudian perinatal itu saat kelahiran, dan juga postnatal. Nah itu saya ambil dari buku saya, jadi penjelasan lengkapnya ada di sana. Saya tidak akan menjelaskan karena cenderungnya lebih ke medis. Kemudian ketika anak sudah membawa gen yang berisiko terhadap munculnya gangguan berbicara, maka faktor lingkungan pada masa postnatal atau setelah kelahiran dapat dimaksimalkan agar anak dapat menutupi kekurangan yang ia miliki. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ketika si anak itu memang gennya sudah punya kelainan berbicara, jadi dia itu punya potensi untuk memiliki kelainan dalam berbicara atau berbahasa, maka kita bisa menambah, dalam tanda kutip, menambah supply bahasa dan juga treatment setelah dia itu lahir. Jadi misalnya nih, dia ada gangguan berbicara, maka kita maksimalkan misalnya kemampuan dia yang lain. Misalnya gangguan berbicaranya itu dia punya bawaan cadel, maka bagaimana usaha kita untuk membuat dia agar tidak terlalu cadel, atau setidaknya walaupun dia tidak bisa mengucapkan, tapi dia itu bisa memahami perbedaannya, misalnya antara L dan R, seperti itu. Nah, ada beberapa strategi pemerolehan bahasa agar pemerolehan bahasanya itu lebih cepat. Yang pertama adalah dengan mengingat, yaitu mengingat bunyi, kombinasi bunyi atau kata, dan pengucapan. Dan ini bisa juga misalnya melalui lagu, melalui cerita, jadi si anak itu bisa mengingat dengan nada-nada tertentu. Kemudian meniru, nah mencontoh secara kreatif atau menginspirasi. Peniruan tidak persis sama, bersifat dinamis dan kreatif. Seperti tadi saya sampaikan, ketika orang dewasa mengatakan makan, anak-anak menirukannya dengan mamam. Kemudian misalnya ada anjing. Nah, anjing itu adalah misalnya guguk, seperti itu. Jadi karena dia itu lebih menirukan suara anjingnya. Seperti itu. Kalau kambing misalnya, dia menirukannya embe, karena embe-nya itu yang sering dia dengar. Seperti itu. Jadi itu tergantung anaknya masing-masing. Kreativitas anak itu akan menirukan yang mana. Selanjutnya, mengalami langsung, menggunakan bahasa untuk berkomunikasi tanpa disadari, tanpa beban. Tadi yang saya sampaikan, ketika misalnya kita ingin memperoleh bahasa, walaupun kita sudah dewasa, kita bisa bergaul dengan orang-orang asing yang menggunakan bahasa yang kita tuju. Misalnya bahasa Inggris, berarti kita misalnya ngobrol sama orang-orang bule, sama orang Inggris, orang Eropa. Kemudian kita belajar bahasa Arab, ya kita misalnya langsung kita mondok. Nah, di dalam pondok itu pembelajarannya langsung menggunakan bahasa Arab. Jadi kita berkomunikasinya tanpa disadari dan kita tidak punya beban untuk salah. Grammar itu nomor 2. Yang penting adalah kita berani untuk berkomunikasi. Itu namanya mengalami langsung. Kemudian bermain peran.
Bermain peran ini kalau untuk anak-anak, kadang-kadang anak-anak itu bermain peran sebagai ada yang jadi bapak, ada yang jadi ibu, ada yang jadi anak. Itu juga salah satu strategi mereka dalam mengembangkan kosakata. Ketika misalnya jadi ayah, maka kosakatanya seperti apa? Ketika jadi ibu itu seperti apa? Dan yang terakhir adalah penyederhanaan. Satu kata itu maknanya satu kalimat. Misalnya, ketika anak-anak bilang cucu, itu maknanya banyak sekali. Ketika misalnya nih, saya mau minum susu, tapi karena belum bisa ngomong, bilangnya cuma cucu. Oh, kita orang dewasa sudah paham. Oh, dia ingin minum susu. Atau ketika dia menunjuk, dia ingin mengatakan itu susu. Tapi anak-anak hanya mengatakan susu, cucu misalnya. Itu kita harus tahu, kita lihat dari gesturnya maksudnya apa. Oh, itu susu. Iya. Terus misalnya dia bilang cucu, misalnya lihat kita sedang minum susu, itu sebenarnya anak-anak ingin tanya, kakak lagi minum susu, tapi karena belum bisa ngomong, jadi ngomongnya juga cucu. Jadi kata cucu itu bisa maknanya banyak sekali. Itu namanya penyederhanaan. Jadi kalaupun memang seperti itu, maka orang dewasa yang harus membantu mereka untuk, iya kakak minum susu. Jadi kita mengulang apa yang mereka maksudkan. Itu juga menjadikan mereka akan lebih cepat menangkap susunan kalimat yang biasa digunakan oleh orang dewasa. Misalnya dia mengatakan cucu karena ingin minum susu, maka adik pengen minum susu, seperti itu. Dia akan menjawab iya karena cucu, seperti itu. Jadi itu sebenarnya jangan bingung dengan apa yang mereka mau. Lihat gesturnya, karena anak-anak itu biasanya mengatakan sesuatu itu dengan gestur tertentu. Oke. Nah, itu saja. Untuk lebih lanjutnya bisa dibaca di buku saya. Kalau misalnya sudah ada yang punya, kalau misalnya belum punya, kalian bisa browsing di jurnal apapun itu ada. Oke, terima kasih untuk hari ini. Itu saja dulu. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.